Halo guys, welcome to my channel YouTube Fili Halim. Hari ini aku mau eh, kesaksian. Jadi ini aku mau bikin vlog mengenai kesaksian ya. Kesaksian hidup aku atau pergumulan-pergumulan maupun tentang sakit penyakit atau rumah tangga atau pergumulan anak gitu ya, atau keuangan dalam rumah tangga, pokoknya gitulah. Jadi kalau ada sesuatu hal yang aku alami yang mujizat terjadi buat pribadi aku mau kesaksian. Jadi aku ini mau vlog ini untuk kesaksian pribadi aku ya. Salah satunya perdananya aku bikin vlog mengenai kesaksian. Hari ini aku mau kesaksian dalam hal sakit yang aku alami. Jadi gini, aku ini ada sakit tanggal berapa ya? Tanggal 19 September. Waktu itu aku ada 19 Oktober, sorry. Waktu tanggal 19 Oktober itu aku ada berobat, cek ke dokter. Jadi aku ini ada keluhan ya, aku ada keputihan. Jadi awalnya tuh aku keluar keputihan gitu ya, kayak setiap pagi tuh aku keluar kayak ada air di di itu aku ya, Mr. V. Jadi di kancet itu aku selalu keputihan gitu, kayaknya udah ada sekitar kurang lebih hampir seminggu ya. Jadi aku berarti dari tanggal 12, tanggal 11 lah ya, 11 Oktober gitu. Terus akhirnya aku berobat ke dokter, cek gitu ya. Terus udah gitu aku kebetulan aku kan pakai BPJS gitu. Terus aku ke pas ke satu seperti biasa ya peraturannya. Jadi aku disuruhnya pas udah ke dokter ke bidan itu, disuruhnya untuk ke di kasih saran, saya disuruh ke dokter kandungan karena saya ini emang ada keluhan nggak pernah datang men ya, susah gitu, saya ada masalah di hormon. Lalu saya datang dah ke ke dokter yang ke dokter kandungan. Akhirnya saya datang ke dokter kandungan itu. Nah, singkat cerita, saya dicek. Tindakan pertama dokter USG saya, di USG perut sini. Pas di USG itu nggak taunya ada kista ternyata. Sebelumnya saya nggak pernah ada kista. Nah, jadi kista ini baru ya, baru. Dan besarnya itu sekitar 2,9 berapa gitulah, 2,9 cm. Terus udah gitu pada saat itu aku shock dong, itu aku takut banget karena saya nggak pernah ngalamin penyakit kista. Terus udah gitu kalau misalnya sampai kenapa-napa kan harus dioperasi. Nah, jadi saya takut harus disuntik di sininya kan, saya takut banget tuh disuntik. Kalau misalnya kista itu operasi itu kista ya, pengambilan di sini di kayak orang lahiran katanya dokter, di sesar ya, terus disuntik di sini. Saya takut loh gitu, saya takut ya. Terus akhirnya singkat cerita ya lagi ya, pas perjalanan pulang itu saya takut, penuh ketakutan gitu ya. Aduh, padahal dokter juga bilang santai aja, karena maksudnya jangan takut gitu loh, maksudnya ini kecil kok, masih ukuran segini gitu kan. Nah, karena dokter bilang kalau udah ukuran 5 cm baru harus dioperasi.
Terus akhirnya pas pulang dari dokter itu saya langsung pulang ke rumah nih ya, saya langsung berdoa sama Tuhan. Kebetulan saya agama non muslim Kristen, saya cari Tuhan dong, saya cari Tuhan. Kebetulan memang sebelumnya saya udah lama nggak intim sama Tuhan ya, di awal cerita ini. Dari tanggal 14 September itu saya udah mulai intim sama Tuhan, mau dengar khotbah gitu ya, mau dengar khotbah gitu loh di YouTube, di TV gitu ya, mau lah gitu ya. Saya mulai dekat ke Tuhan tuh karena ada sesuatu hal pergumulan ya gitu ya. Saya mulai mencari Tuhan, saya nggak mau mengandalkan kekuatan sendiri, saya mau ngandelin Tuhan aja. Jadi sebelum aku terjadinya, guys, ada gangguan teknis tadi, HP-nya lowbat. Jadi saya lanjut lagi. Jadi sebelum saya sakit itu, jadi saya ceritain dari awal ya, sebelum adanya mujizat ya, pada intinya sebelum ada mujizat itu, saya udah ada pertobatan. Maksudnya tadinya saya ini kan adalah maksudnya udah nggak intim sama Tuhan ya, salah satunya dalam rumah tangga saya sebagai istri yang kasar gitu ya, seorang suami suka marah-marah gitu. Jadi itu kalau mau lebih tahu ceritanya itu bisa nanti aja. Jadi ini sekarang saya mau kesaksian dalam hal apa yang aku alami sekarang mengenai sakit ya. Jadi saya ini udah mulai pertobatan, mau intim sama Tuhan lagi, mau dengar firman Tuhan ya di YouTube ya, semuanya saya dengerin ya. Itu haus banget waktu saya kasih mula-mula Tuhan lagi tuh. Kasih mula-mula Tuhan itu ada, saya sampai haus dengerin firman Tuhan, sampai benar-benar kayaknya satu khotbah, dua khotbah, sebanyak mungkin ya, jadi mau menerima gitu. Jadi ibarat kata tuh kayaknya pengennya dengar khotbah aja lah ya, selain dengar khotbah gitu ya, puji-pujian gitu. Nah terus itu September ya, anniversary saya, jadi saya udah lahir baru dong. Jadi saya tuh udah berubah lah pasti sama suami juga ya. Jadi saya, karena aku ada pertobatan, akhirnya Tuhan tiba-tiba Tuhan izinkan penyakit bulan Oktober. Jadi bulan Oktober itu Tuhan izinkan saya ada penyakit. Di bulan apa ya, saya juga ada tentang bulan itu, belum lama sih kalau nggak salah, bulan September, tanggal 27 September Tuhan izinkan saya sakit. 27-28 lah ya, September itu akhir bulan, saya diizinkan ada sakit herpes gitu ya, herpes di bagian pantat sebelah kanan saya ini. Awalnya saya ngerasa kok kayak ada bisul gitu ya, kok sakit gitu, dipegang kok kayak sakit, ngeri, rasanya tulangnya kayak tusuk-tusuk gitu. Saya langsung bawa ke dokter, klinik terdekat ya gitu. Saya ke klinik karena itu urgentnya, sakit banget gitu. Udah gitu awalnya mungkin awalnya gatal sih, saya garuk-garuk gitu ya. Pas dibawa ke dokter bidan, saya ke klinik yang dekat rumah, nggak jauh sama rumah ya. Saya ke klinik, terus dicek atau herpes. Nah itu ada 2 mata gitu kayak macam bisul gitu ya, cuma mungkin waktu itu mungkin masih ada 1, cuma saya garuk. Nah itu nular kayak gitu, ada beberapa gitu, jadinya kayak bentol itu, gatal banget rasanya. Pas udah minum obat itu gatalnya agak mendingan, terus kasih salep. Singkat cerita itu seminggu lah ya saya
proses apa namanya, udah minum obat, ada obat juga dari dokter bida, dari klinik itu, antibiotik dan sebagainya ada gitu ya. Terus tiba-tiba saya ini timbullah keputihan. Itu saya jadinya apa namanya, ke bidan gitu, berobat, nanya ini kenapa ya keputihan, apa saya takutnya kan ada penyakit apa gitu ya, penyakit yang berbahaya gitu. Akhirnya saya ke bidan itu yang di puskesmas ya, saya pakai BPJS. Akhirnya bidan yang BPJS itu di Vaskes 1 itu mengajarkan saya untuk ke dokter kandungan. Saya akhirnya ke dokter kandungan. Ke dokter kandungan itu tanggal 19 saya udah pergi tuh. Dokter kandungan tanggal 19 itu ya udah, akhirnya saya divonis yang tadi saya cerita dari yang awal itu, saya ada kista. Ukurannya nggak besar, 2,9. Cuman saya lupa 9 berapa lah ya, pokoknya 2,9 lah ya. Lalu saya berdoa di situ ya. Nah, ini yang saya mau kasih tahu kepada saudara-saudari semuanya. Saya ini pada saat berdoa minta ampun sama Tuhan, saya untungnya saya udah sebelumnya tadi saya cerita, saya untungnya udah bertobat, mau berubah gitu ya, karakter saya yang buruk ya, menjadi seorang istri yang suka marah-marah gitu ya. Nanti itu kalau mau tahu, nanti saya mungkin akan ada kesaksian berikutnya ya. Ini kan tentang sesinya banyak sakit ya. Berdoa sama Tuhan, ampuni dosa saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Pokoknya saya cerita deh apa yang dosa-dosa yang saya apa ya gitu, saya cerita ke Tuhan. Kan selain alasan saya ketakutan disuntik di sini ya, katanya sumsum ya, tulang belakang, terus takutnya kan di ini juga ya, karena saya ada dogi. Itu pun ya banyak, pertama sih saya takutnya di ini disuntik belakang pasti sakit gitu, jadi saya takut banget. Kedua alasannya nanti kalau saya dioperasi sesar di sini, ini anak-anak dogi peliharaan saya tidur sama saya itu suka tidur di perut, tidak ada, waduh bisa, ini kan ngeri ya semuanya ini, aduh ngeri banget, takut kebuka gitu. Terus ya sudah, akhirnya saya doa itu nangis habis, cuman bukan dengar lagi dengar khotbah, tapi saya saya setel lagu penyembahan, judulnya saya pokoknya penyembahan ya, lagu penyembahan, berharap sama Tuhan lah ya. Saya dengerin lagu pujian, saya waktu itu mendengarkan lagu penyembahan waktu Tuhan. Jadi saya dengerin lagu pujian itu, saya sambil berdoa, pokoknya nyanyi terus tiba-tiba diurapi sama Tuhan. Saya diurapi sama Tuhan, saya nangis, sedih gitu ya. Tapi saya nyanyi nggak sampai banyak ya, jadi tuh saya nyanyi bukan cuma satu lagu, saya nyanyi ada beberapa lagu dengan judul Waktu Tuhan, terus saya menyanyi lagu pujian Waktu Tuhan, sama lagu, saya ingat banget ya lagu pujiannya ya. Tapi saya nyanyi nggak sampai banyak ya, jadi tuh saya nyanyi bukan cuma satu lagu, saya nyanyi ada beberapa lagu dengan judul Waktu Tuhan, terus saya menyanyi lagu pujian Waktu Tuhan, sama lagu, saya ingat banget ya lagu pujiannya ya Bapak Ibu. Saya ingat lagu pujiannya itu, pribadi yang mengenal hatiku, tak berhenti percaya. Pokoknya saya nyanyi itu, tak berhenti percaya, pribadi yang mengenal hatiku. Itu benar-benar saya sambil nangis. Tuhan itu benar-benar
humor zaman saya waktu itu ya, pada saat saya nyanyi lagu ini. Dan akhirnya pada saat saya nyanyi di Urapi Tuhan itu nangis. Dan saya, di sebelah saya ada suami saya, dia lihat saya juga, dia tahu saya lagi berdoa gitu ya, nangis itu sedih karena takut ya, karena takut gitu. Jadi saya benar-benar berharap, seperti pada saat saya pernah ngalamin sakit dulu tahun 2011 saya juga pernah ngalamin sakit infeksi empedu waktu masih bangun hubungan sama suami saya ya, yang sekarang ini. Saya ada mengalami sakit infeksi empedu di sini, besar kayak orang buncit lah ya. Itu memang dokter juga udah bilang sih saya harus diopnam, tapi karena saya takut diinfus di sini, saya juga jadi takut itu. Karena saya takut, jadi saya berharap sama Tuhan minta kesembuhan. Dan saya juga ada waktu itu, kebetulan saya ada lagi di dalam Komsel ya, tertanam di Komsel gitu. Dulu saya cerita, ada grupnya juga, saya cerita minta tolong bantu doa, saya takut nih karena saya harus diopnam gitu. Itu saya badannya udah hampir nggak bisa bangun setengah, saya cuma bisa bangun sedikit badan aja di ranjang. Waktu itu saya ngekos ya, terus dikit aja, terus udah gitu akhirnya pas selesai saya menyembah Tuhan itu, saya tiba-tiba lagi ngelap-ngelap sambil nangis. Tiba-tiba saya lagi duduk di kasur ya, saya lagi di kasur itu, lagi duduk begini, langsung terasa kayak pecah gitu, duar gitu. Saya nggak bohong, benar ini saya bohong dosa saya, walaupun saya mungkin masih ada dosa, mungkin ada bohong dikit sama suami, gimana ya, nah, saya tuh masih belajar ya sama Tuhan ya. Tapi ini benar-benar yang aneh gitu ya, yang ini tiba-tiba duar gitu. Memang nggak gede banget, terasa. Jadi kayak ada yang pecah di perut sini, di sebelah kiri. Nah itu saya nggak tahu ini kista saya pecah atau apa, karena apa ini? Saya ketakutan tuh. Takut sakit, karena sebelumnya saya udah baca di Google, karena kalau pecah itu pasti sakit katanya. Pas udah pecah gitu, astaga, saya langsung pegang perut, saya langsung mundur terus deketin suami kayak orang hamil gitu loh, gayanya kayak orang, kalau saya pernah lihat orang hamil tuh kan perutnya gede ya, terus dia duduknya begini pelan. Saya takut, saya langsung tiduran, tapi ternyata nggak sakit. Nah, dan tadinya saya juga ada sakit nyelundup nyut hilang. Jadi ada sakit itu nyut hilang gitu. Tapi puji Tuhan pada saat itu saya nggak ada rasa sakit sedikit pun. Dan sampai besok paginya saya bangun nggak ada rasa sakit. Akhirnya saya pada hari ini tanggal 26 ya, hari Selasa ya, 26 ya, iya tanggal 26. Saya minta suami, tadinya sih saya mau datangnya sesuai anjuran dokter ya, karena saya kata dokter untuk balik lagi bulan Januari pada saat saya ke dokter kandungan yang tanggal 19 itu. Tapi saya beberapa hari itu, selama 4 hari 5 hari, saya ada hati kayaknya galau gitu ya, kayaknya gelisah gitu, kayaknya ini apa yang kemarin itu sembuh, karena kayaknya gitu. Tapi saya yakin saya nggak kenapa-napa, ini kayaknya pecah kayaknya. Jadi saya belum yakin 100% kalau itu tuh saya udah sembuh. Nah akhirnya saya tadi kesana, pas saya mau minta tolong dokter USG lagi. Saya juga nggak tahu kalau ini kistanya ada di kiri atau di kanan. Ternyata kata dokter tadi di kiri. Nah saya pada waktu udah tiduran di situ, yang pada waktu mau diperiksa USG itu, saya udah astaga, jangan sembuh. Tapi ternyata pas di USG masih ada guys, masih ada. Ya saya sih tetap bersyukur, karena bagaimanapun
Tuhan udah jawab, Tuhan udah merespon doa saya, pergumulan saya dalam hal sakit ini. Tuhan jawab, tapi Tuhan nggak langsung menyembuhkan total seperti pada waktu sebelum-sebelumnya, yang waktu saya pernah mengalami infeksi empedu. Jadi ini masih ada, dan saya ada hasilnya. Jadi pertama saya itu kistanya sebesar 2,9 sekian ya, karena saya kebetulan ininya pertama saya nggak dikasih, mungkin ketinggalan atau saya mungkin gimana gitu ya mungkin ya, tapi ini yang tadi saya dikasih. Dan kabar baiknya kistanya mengecil, jadi dia berkurang ya, jadi sekarang 2,60 cm, tadinya 2,9 sekian cm. Jadi pecah lah ya, pecahnya itu ternyata sedikit, enggak semuanya ya. Walaupun bagaimanapun saya sih sebenarnya harapinnya full ya. Saya pikir udah nggak ada kistanya di perut saya, ternyata masih ada. Jadi saya masih ada pergumulan dalam hal kista saya ini, walaupun memang belum sampai ukuran 5 cm, tapi karena kalau udah 5 cm saya harus dioperasi, harus dibuang. Jadi saya nggak mau dioperasi karena saya tetap mau andalin Tuhan, saya mau berharap sama Tuhan. Tuhan, dulu saya pernah Kau sembuhkan, jadi saya percaya saya bisa disembuhkan. Doa saya masih dijawab sama Tuhan. Buktinya pada saat berdoa itu minta sama Tuhan, ketika saya buka hati minta ampun, Tuhan ada yang mujizat, walaupun nggak full, nggak maksimal, masih ada kistanya, tapi saya senang karena Tuhan masih mendengar doa saya. Jadi itu aja sih kesaksian saya cuma minta tolong doain saya agar kista saya ini sembuh. Dan saya kontrol lagi 6 bulan ke depan, dokter suruh kontrol lagi di tahun 2022 bulan April, 6 bulan ke depan. Tadinya disuruh dokter bulan Januari 2022, tapi mungkin karena saya ada mengalami berkurangnya ukuran kistanya, mungkin jadi dokter undurin jadi 6 bulan ke depan. Kan dokter lebih tahan ya pembesaran berkembangnya itu kista gitu, gimana gitu. Jadi begitu. Jadi saya mau kesaksian itu, saya mau berkata kalau Tuhan itu baik banget. Ternyata dia masih mendengarkan doa saya aja masih bisa didengar doanya yang orang berdosa begini, banyak salah, apalagi saudara-saudara. Jadi pesan saya, ketika sakit andalin Tuhan, cari Tuhan, plus ke dokter juga. Jadi kita nomor satu andalin Tuhan ya, supaya apa yang divonis dokter itu bisa terjadi mujizat, itu bisa sembuh. Kayak seperti ini saya senang, tapi senangnya nggak full sih, karena saya maunya sembuh total. Jadi saya sekarang masih ada pergumulan, terus berdoa sama Tuhan minta kesembuhan. Oke, itu saja sih. Oke. Semoga kesaksian saya ini memberkati buat saudara-saudari, dan biar menjadi berkat buat semuanya kesaksian saya ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan kesaksian saya. God bless you.